Ini kisah nyata di masa lalu. Makanya sering baca tuh yang baik-baik lah, kisah salafus saleh, orang-orang saleh di masa lalu. Ada seorang hamba rajin salatnya. Ini sahih riwayat, sahih. Rajin salat. Tapi yang menarik tertuliskan, ya, ketika malaikat itu mendapat informasi, di aras tertuliskan, ini termasuk bagian dari ahli neraka. Ini salat. Perhatikan ya, perhatikan. Ini nanti terkait juga dengan hadis. Kalau Anda baca Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat itu, ya, terkait dengan bab takdir. Bagaimana kemudian ikhtiar seorang hamba itu, ya, menjadikan ia berubah dari salah menjadi soleh dan sangat dicintai oleh Allah. Oke? Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, tiba kemudian si malaikat itu, ini kisah sahih yang sampai, lalu menyampaikan kasihan pada orang ini, kok kelihatannya ibadah tapi tertulis ahli neraka. Maka disampaikan dengan cara yang Allahu a'lam, apakah menyamar atau bagaimana, tuliskan, kamu kok terus-terusan sholat, padahal belum tentu baik di mata Allah, belum tentu menjadi bagian ahli surga. Perhatikan jawabannya. Tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk, tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Jadi kalau ingin bertobat, tobatnya ingin benar, carilah perhatian Allah. Yang penting ridha Allah. Terus saja tobat. Tobat sampai merasakan kenikmatan tersambung dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi begitu keluar kalimat itu yang mengguncang arsy. Itu yang dijadikan oleh Allah pelajaran. Bahkan pada alam malaikat untuk mengenal bagaimana rahmat Allah itu diberikan. Mudah bagi Allah membuka, merubah, memutar, mudah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran, bahkan di alam malaikat, bagaimana kasih Allah diberikan. Begitu kalimat itu muncul, apa yang terjadi? Maka berubahlah di arsy namanya menjadi ahli surga. Ini riwayat sahih. Berubah menjadi apa? Ahli surga. Padahal Allah tuh maha mengetahui, gampang aja tinggal dirubah ahli surga, tidak. Tapi Allah ingin memberikan informasi, bahkan di alam langit kepada para malaikat, betapa tingginya rahmat Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan itu disebut hamba. Disebut hamba. Karena itu Allah begitu mencintai ketika ada pelaku maksiat, dia pengen taubat, itu begitu dicintai. Dan statusnya naik lebih tinggi. Ini yang menyebabkan ayat ini turun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang menyebabkan itu menunjukkan rahmat Allah. Hai hambaku, betapa besar pun kau pernah berbuat dosa, sepanjang masih hidup belum tiba ajalmu, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmatku. Pakai rahmat. Rahmat di sini mencakup Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau Anda pernah berbuat salah, kita, jangan malu untuk kembali. Kalaupun malu dilihat orang, Allah menyiapkan tempat yang tidak semua orang bisa ke situ. Datang ke masjid. Mohon, minta salat 2 rakaat. Minta kebaikan kepada Allah. Sampai hati mendapatkan ketenangan. Jelas di sini? Baik. Dan yang ketiga, ini yang paling juga banyak dimohonkan. Ya. 1, solusi. Yang kedua apa? Ampunan dari dosa yang begitu melimpah. Ya. Dan yang ketiga, rahmat yang ketiga, kasih sayang yang memudahkan jalan-jalan kehidupan. Dunia sampai akhirat. Yang ketiga. Semua kita pasti ingin mendapatkan kemudahan. Kenyamanan. Bukan cuma dunia, sampai dengan akhirat. Kasih Allah yang memberikan kemudahan dunia disebut dengan Rahman. Kasih Allah yang memberikan kelapangan akhirat disebut dengan Rahim. Itu kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika masuk ke dalam masjid, mohonlah kepada Allah 1 dari 3 kemuliaan ini. Kalau ustadznya belum datang, itu manfaat besar. Boleh jadi banyak permohonan, ayo lekatkan di situ, optimalkan. Dan di situ mungkin peluang terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, begitu Bapak Ibu mendapatkan 1 dari 3 itu, keutamaan bukan? Keutamaan bukan? Hah? Istimewa tidak? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama disebut fadlun namanya. Makanya Sulaiman alaihissalam ketika dipuji karena hebatnya, istimewanya, bisa menaklukkan awan, ya kan? Sebelum Songgoku dan Songgohan dengan awan kintonnya itu yang fiksi, Nabi Sulaiman tuh betul-betul nyata. Tapi ketika dipuji apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Rabbi. Fadlun. Itulah sebabnya
Kalau bisa jangan dulu keluar sampai merasakan rahmat Allah ada dalam diri kita. Begitu keluar, Anda keluar dengan kaki kiri dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, saya ke masjid seperti apa yang kau perintahkan, saya datang. Saya memohon seperti apa yang kau tunjukkan lewat Rasulmu, saya lakukan. Ya Allah, engkau minta ini, saya kerjakan. Engkau minta berdoa, saya doa. Kau minta alirkan air mata, aku alirkan. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan aku keluar dari rumahmu ini, kecuali engkau kabulkan apa yang aku mohonkan, sesuai dengan janji yang engkau tetapkan sebagai kemuliaan darimu. Ya Allah, saya mohon kemuliaan darimu. Rahasianya, itulah doa. Nah, jadi kalau mau doa itu, jangan sekedar dibaca. Baca bagus, menjadi ibadah. Tapi yang paling penting, tahu isinya. Sehingga itu bisa merubah diri kita jadi lebih baik. Makanya beda rasanya. Antum kalau tahu makna segitu aja, itu Masya Allah dalam sekali. Keluar dari sini sudah beda rasanya. Dan yang paling penting, ini baru muqaddimah. Kita belum mulai. Belum mulai. Jangan nangis dulu, belum selesai. Belum mulai kita. Tapi kan enak gitu ngaji begini itu. Karena apa? Dapat sesuatu. Nah itulah Islam. Jadi Islam itu bukan salihun, tapi muslih. Bukan hanya sesuai dengan eranya, tapi memberi solusi dari setiap keadaan yang dilalui. Punya tata nilai.